Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kang kula hormati para pengurus Masjid Baitur Rahman, para ustadz, para kiai, para sepuh, dan para jemaah santri kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kang injing kula menika tesih diparingi sehat, diparingi kuat, diparingi kesempatan saged ngelampahi salat subuh berjamaah wonten dinten Jumat kala nika oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan berbagai macam amalan. Amargi dinten Jumat itu sayyidul ayyam dalam sepekan. Di antara amalan hari Jumat menapa mawon? Yaitu apa aja? Di antaranya membaca surat Kahfi. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Yaitu sholat Jumat. Ya, nggak ada sholat Jumat di hari Sabtu, nggak ada. Jenenge sholat Jumat. Kemudian apalagi? Ya, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kemudian memperbanyak ya doa, terutama nanti di penghujung waktu Jumat. Banyak amalan ingkang dianjuraken wonten dinten Jumat kala menika. Ya, banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallam ya untuk diamalkan hari Jumat. Dan ya, aqdamu amalin, ya amalan paling agung di hari Jumat itu apa? Yaitu sholat subuh berjamaah. Jadi di hari Jumat ini banyak sekali keutamaan, juga anjuran amalan, dan paling agungnya, paling besarnya yaitu bisa sholat subuh berjamaah. Nalika monggo kita sareng-sareng bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan ya, sholat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian. Mugi-mugi kesempatan kala menika angsal pinaringan rahmat barokah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang ayat-ayat seputar perang Badar. Di mana pada pertemuan sebelumnya ya kita membahas beberapa ayat yang menceritakan perang Badar. Itu di surat apa? Surat Al-Fatihah ada enggak? Ya, kisah enggak ada. Ya, cuma 7 ayat. Ya, sab'un samasani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang, ya tidak terdapat ya secara rinci tentang kisah perang Badar. Ya, adanya di surat kemarin apa? Ali Imran. Okay. Dan sudah kemarin kita bahas tentang keagungan perang Badar ini, sampai Allah mengatakan yaumal furqan yaumal taqal jam'an, hari pemisah.
Makanya kita kemarin mengatakan ada 17 yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama apa? 17 rakaat ya, karena itu sholat 1 hari 1 malam. Kemudian 17 Agustus ya, udah lewat kemarin ya, karena hari kemerdekaan. Kemudian ini 17 Ramadan, yaitu apa? Terjadinya perang Badar ya. Nah, saking pentingnya sampai para pasukan ya, para peserta perang Badar ini sudah Allah jamin ya, ikmalu masyitum ya, wis lakokno kobai. Karena apa? Saking agungnya perang Badar ini ya, yang ikut serta ya itu sudah Allah putihkan, baik dosa telah lalu atau yang akan datang. Karena apa? Ya, pahalanya luwih akeh timbang dosanya. Ya, maka nanti misalkan ada sahabat melakukan kesalahan ya, nanti insya Allah kesalahannya akan diampuni. Karena apa? Karena pembuktian loyalitas di perang Badar ini. Ya, contohnya ada namanya sahabat ya, Hatim bin Abi Balta'ah itu pernah melakukan blunder, kesalahan. Ya, ketika Fathu Mekah, Nabi mau menyergap ya penduduk Mekah. Kemudian sahabat Hatim ini ya, karena punya keluarga di Mekah, itu ingin ya ngasih tahu, golek panggon sing aman, ya cari tempat yang aman. Tapi itu berbahaya ya, untuk strategi militer ya, kebocoran sedikit pun itu nggak boleh. Maka sebelum sampai Mekah ya, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad suruh ngejar. Akhirnya Nabi menyuruh Ali kekejar ya, suratnya Hatim ini ketahuan. Kemudian sahabat marah, wah ini pengkhianat ini ya, membocorkan rahasia negara. Nah, sampai Umar nih udah sampai mau apa? Tak penggali ya, Umar kan tugas. Tapi kata Nabi bahwa ojo sih. Karena Hatim ini termasuk ya pasukan Badr. Ya, pasukan Badr itu sudah teruji keloyalitasnya terhadap Islam, terhadap Nabi. Ya, sehingga mungkin kesalahan-kesalahannya itu ya bisa dimaafkan. Maka dijawab, saya cuma ingin ya saudara-saudara saya, keluarga saya yang di Mekah itu yaitu punya tempat berlindung ya, karena bukan penduduk asing. Nah, itu diampuni sama Allah juga sama Rasulnya. Itu apa namanya, keutamaan para peserta perang Badar ya. Dan nanti sahabat itu biasanya kalau kita baca biografi ya, kitab terjemah, itu biasanya kan ada sahabat siapa ya, Al Ansori atau bukan, kemudian setelah itu apa, Al Badri atau bukan ya, menunjukkan apa, oh ini berarti ikut dalam perang Badar ya, pasukan perang Badar. Jadi saking agungnya perang Badar ya, alhamdulillah kita ya penerusnya itu nyaman ya, awak dhewe iki enak Mas ya, nggak usah perang, nggak usah apa namanya angkat senjata ya, nggak takut kehilangan orang tua, nggak takut kehilangan anggota badan, itu udah nyaman ya. Nabi ya ini sejarahnya banyak dengan ya pengorbanan darah dan air mata. Itu para generasi pertama Nabi Muhammad, para sahabat ya. Bukan berarti Islam agama perang, bukan ya, karena memang waktu itu ya zaman perang ya, PBB belum ada. PBB ada saja masih banyak perang ya, apalagi PBB nggak ada. Maka Islam waktu itu juga begitu ya, ketika berkembang banyak yang nentang ya, banyak kepentingan, akhirnya apa, entah di perang ya. Maka sangat rasional, bukan berarti agama perang boten ya, itu kan isu-isu dari orang yang tidak suka dengan Islam. Karena apa, semua agama pernah mengalami perang ya.
Karena apa? Karena memang zamannya seperti itu, ya. Entah diserang atau menyerang, ya. Maka saking ya, banyaknya cerita peperangan dalam sejarah, kemudian memang diantara penyebutan sejarah itu adalah ya kitab Maghazi, ya kitab yang berbicara tentang sejarah, nanti diantara namanya kitab Al-Maghazi. Karena apa? Isinya perang. Alhamdulillah kita sekarang sudah enggak, ya zamannya sudah beda. Ya, ada apa namanya hukum-hukum internasional yang mana ya nggak bisa sembarangan menyerang negara satu dengan negara yang lain. Ya cuma apa namanya bedo panganan, ya sitok imang sego, sitok imangan roti, kemudian nyerang nggak bisa. Ada hukum luar negeri yang mengatur untuk masalah peperangan. Ya zaman dulu tidak ada, ya. Maka dalam syariat Islam sendiri, ya itu kita ada syariat jihad. Ya, jihad ini berlaku nanti sampai akhir zaman. Tetapi waktunya kapan? Ya itu ada undang-undangnya, ada ya aturannya dalam Islam, dalam fikih. Ya, nggak boleh sembarangan. Oh, itu orang kafir serang, nggak boleh. Semuanya ada aturannya, semuanya ada undang-undangnya. Ya, jadi semuanya diatur dalam agama Islam. Cuma syariatnya ini berlaku terus. Sembarangan ya ngomong masalah perang, masalah menyerang dan menyerang itu nggak bisa sembarangan. Ya, maka di antara tujuan ya, jihad yaitu apa? Untuk melindungi syariat, ya, untuk melindungi syariat. Maka dalam hadis disebutkan Rasul Amr Islam wa amaduhu as-shalah wa dirwatus sanamihi al-jihad. Ya, jadi diibaratkan Islam itu sebagai pokok, tiangnya apa? Salat. Kemudian dirwatus sanamihi, nanti puncaknya itu apa? Ya, kalau ibarat rumah genteng itu apa? Jihad. Ya, karena dengan genteng tadi kita orang udanan, nggak kepanasan, karena tadi adanya ya yang menutupi, yang melindungi tadi. Jihad juga seperti itu. Ya, kita bisa ya punya rasa aman, ya punya kedaulatan, itu diantaranya harus ada yang mempertahankan, yaitu jihad ini tadi. Ya, maka sekali lagi ya Islam bukan agama perang. Ya, perang hanya sebagai sarana untuk melindungi nyawa, melindungi rakyat, melindungi negara. Maka semua ada hukumnya, ya semua ada aturannya. Oke, selanjutnya ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang berbicara tentang perang Badar ini, ya, yaitu surat Al-Anfal. Ya, monggo dibuka surat Al-Anfal. Di mana surat Al-Anfal ini ya memang turun ya berkaitan dengan perang Badar. Makanya di antara penamaan surat Al-Anfal yaitu suratul Badr, yaitu surat Badar, perang Badar. Ya, karena dari awal sampai akhir itu membicarakan tentang perang Badar. Entah secara gamblang ya eksplisit khusus ya tentang kejadian di perang Badar, atau nanti ya bahas ya masalah hukum-hukum peperangan secara umum, ya, atau ya tentang hikmah-hikmah yang ada ya di peristiwa tersebut. Ya, kita baca dulu ya, kita urut saja karena memang hampir surat Al-Anfal ini ya, semuanya mengatakan berbicara tentang perang Badar. Maka monggo dibuka surat Al-Anfal ayat pertama. Ya, dibaca. Siapa ini yang membaca ini? Ya, dibaca yang ngantuk. Ya, dibaca Mas. Ya, yang ngantuk ini baca. Ya, surat Al-Anfal ayat 1. Juz berapa itu?
juz 9. Ya, dibaca. Baca. Bismillah. Baik, ya, di surat Al-Anfal ini ya, Allah mengawali dengan pertanyaan kaum muslimin ya tentang Anfal. Anfal itu apa? Rampasan perang. Ya, karena ini berkaitan selepas perang Badar, ya para sahabat itu bertanya-tanya, ya, piye pembagiannya? Karena zaman dulu tentara itu nggak ada gaji. Jadi benar-benar sukarelawan, ya, dapat imbalan itu dari pembagian perang ini, pembagian ghanimah ini, rampasan perang, ya. Maka banyak yang merasa berhak, aku berjasa, aku banyak membunuh musuh, ya, enggak, aku ini gara-gara strategi saya yang memenangkan. Jadi biar tidak terjadi cekcok, ya, maka mereka bertanya kepada Nabi, ya, yas'alunaka. Dan kalau ada ayat diawali dengan yas'alunaka, berarti apa? Ada asbabun nuzul, ya, sebab turunnya. Karena apa? Yas'alunaka berarti apa? Sahabat bertanya kepada Nabi, maka turun ayat, ya. Ini menunjukkan apa? Nabi sangat hati-hati. Ya, nek gak ono hukume, ya, belum tahu tentang perkaranya, ya, enggak diberikan hukuman dulu, enggak dikasih penjelasan hukum dulu. Ya. Seperti ini, ya, tentang surat Al-Anfal, ya, awal mula masih belum didetailkan tata cara pembagian rampasan perang. Sampai para sahabat bertanya, ya, begitu pula ketika ditanya yas'alunaka anil ahillah, ya, bertanya tentang rembulan hilal, kemudian apalagi yas'alunaka anir ruh, ya. Ya, ini semuanya, ya, berarti apa? Ada asbabun nuzulnya. Para sahabat atau orang kafir, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qulil anfalu lillahi war rasul. Ya, jadi, ya, yang namanya al-anfal ini, rampasan perang ini, ya, pertama yaitu yang ngatur, yang bagi untuk Allah dan Rasul. Ya, jadi yang berhak membagi itu kebijakan pemimpin, ya, komandan yang nanti membagi. Itu awal-awal pembagian rampasan perang karena tentara belum digaji. Ya, sekarang ketika tentara sudah digaji, maka semua rampasan perang menjadi milik negara, ya. Kemudian nanti tinggal dikasih penghargaan kepada beberapa pasukan. Dan mengatakan bahwasanya maksudnya, ya, para sahabat bertanya tentang 1/5 dari harta rampasan perang, karena nanti disebutkan bahwasanya harta rampasan perang ini, ya, 1/5-nya untuk Allah dan Rasul, ya. Kemudian lainnya 4/5-nya baru untuk pasukan. Maka Allah menjelaskan yang berhak bagi komandan, yaitu Allah dan Rasulnya, tidak boleh rebutan, ya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya, jangan ngentip, ya, misalkan perang kemudian kok ngerti musuhnya punya kalung emas, akhirnya diambil dikentip, tidak boleh. Itu namanya ghil, itu apa? Korupsi rampasan perang, nggak boleh, ya. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan, ya, antara kalian. Jangan sampai gara-gara perkara rampasan perang, ya, karena namanya uang itu sensitif, ya. Jangankan para pasukan, yang dulur wae gara-gara duit ribut, ya. Maka kata Allah dalam pembagian ini, fattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa aslihu dzata bainakum, perbaiki hubungan antara kalian, ya, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taati Allah
dan Rasulnya kalau kalian beriman. Jadi kudu manut. Ya, oleh ketika dibagi oleh komandannya, wah mau saiti, ya. Jadi harus taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasul, ya, yang mana bertindak sebagai komandan waktu itu. Kemudian setelah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat, ya, orang yang beriman sejati, ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, apa sifat, ya, orang mukmin yang sejati itu? Ya, ini ada di ayat 2 sampai ayat 4. Ya, coba dibaca ayat 2 sampai ayat 4. Ya, coba Mas pojok itu pojok. Nah, ya, yang ngantuk. Nah, ini. Nah. Coba dibaca ayat 2 sampai ayat 4. Ya, baca Mas. Ayat 2, baca ayat 2. Ya, lanjut sampai ayat 4. Alladzina ya, bagus. Jadi ada 5 sifat disebutkan dalam ayat ini, ya, tentang karakter mukmin sejati. Ya, apa aja? Yang pertama, innamal mu'minuna, ya, sak temen itu yang mukmin itu. Yang pertama apa? Idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, nama Allah, itu wajilat qulubuhum. Ya, hatinya itu bergetar. Ya, ada rasa, ya, rindu, takut, ya, cinta. Ya, jadi ketika disebut rasa takut, ya, takut kepada Allah, ya, hatinya bergetar. Ya, tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Maka ada disebutkan, ya, di antara kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua, ya, bukan kerasakti, ya, 3 orang ini dia di dalam gua, kemudian bertawasul dengan amal soleh agar dibebaskan. Pertama apa? Ya, ada yang tawasul dengan perbuatan baik kepada orang tuanya, ya, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini, ya, ibu saya itu biasa minum susu, ya, sebelum tidur. Nah, suatu ketika sudah saya siapkan, ya, tapi ketiduran, akhirnya tak tunggoni sampai tangi, ya, wedi golei. Ya, itu coba, ya Allah, ini saya dengan amal ini, ya, saya punya hajat, tolong selamatkan dari gua. Kemudian terbuka, kemudian diantaranya apa? Ada yang tawasul bahwasanya dia ini pernah senang dengan perempuan, tapi ternyata apa? Perempuannya nolak. Sampai ada kesempatan, ya, perempuannya ini sedang butuh uang, ya, akhirnya apa? Mau dengan laki-laki tadi, ya, dengan uang. Kemudian, ya, sebelum, ya, berzina, perempuannya tadi ngomong bahwa fattaqullah, ya, takutlah kepada Allah. Itu langsung hatinya takut, langsung ditinggalkan, ya, uangnya dan perempuannya tadi. Nah, ini berarti apa? Dalam hatinya itu masih ada rasa takut ketika disebut nama Allah. Ya, jangan sampai, ya, kita ini sudah tidak ada rasa ketika mau berbuat kejelekan, diilingno, ojo, ini dilarang sama Allah, dibenci sama Allah, kemudian gak ada rasa itu, ya, berarti apa? Dipertanyakan hati kita ini apa sudah keras, apa sudah membatu, ya, nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian yang kedua apa? Ya, wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, itu apa? Bertambah keimanannya, ya. Ketika baca Quran, ya, imannya tambah. Maka target kita itu ketika ngafal Quran tidak hanya nambah ayat,
yang kemudian nambah memori, nambah halaman, ya jangan itu sebagai targetnya. Tapi targetnya ini, ya ketika kita baca Al-Quran tambah keimanan, itu yang harus kita cari. Ya, kira-kira ketika menghafal Quran, baca Quran itu harus meresap dalam hati apa enggak, tambah api apa enggak. Ya, insya Allah kalau kita niatnya seperti itu, ya menghafal Quran enggak jadi beban. Ya, beda kalau hafal Quran tadi itu, ya, targetnya hanya ayat per ayat, ya punya apa tambah hafalan. Itu kadang pas gak tepat, ya pas capek atau dapat ayat yang susah dihafal, nah itu kadang putus asa, akhirnya apa ditinggal. Maka perlu kita ketika membaca Al-Quran, ya menghafal Quran ini targetnya agar menambah keimanan. Yang ketiga apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya bertawakal, ya pasrahnya, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Yang melakoni salat. Kemarin sudah kita bahas tentang pentingnya salat. Ya. Di antara keutamaan salat, sehingga apa? Ketika syariat yang lain Allah turunkan dari atas ke langit, khusus masalah salat, ya Allah jemput Nabi Muhammad dibawa ke langit. Ya. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, dan suka berinfak, sedekah. Ya. Kemudian selanjutnya ulaika humul mu'minuna haqqan. 5 sifat ini, nah ini sifatnya mukmin sejati. Tadi apa? Ya, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua apa? Dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga apa? Bertawakal kepada Allah. Yang keempat mengerjakan sholat. Yang kelima menunaikan zakat. Ya. Nah, kenapa kok diawali dengan sifat-sifat mukmin ini? Ya kata Syekh di dalam tafsirnya, ya, karena orang kalau punya sifat 5 ini, ya itu mukmin sejati, itu ngadepi apa baik mentalnya kuat. Termasuk dalam perang Badar ini, ya itu para sahabat tuh harus punya 5 ini. Nega apa? Ya nega nanti ketemu musuh, dengar musuh sudah kabur. Maka kalau orang punya 5 sifat ini, insya Allah, ya cobaan apapun yang dihadapi, ya permasalahan apapun dalam hidup, insya Allah kuat. Jadi kono istilahnya mukmin muslim kendat bunuh diri kalau dia punya sifat ini, ya. Maka ada kisah di perang Badar ini, ya ada orang kafir. Orang kafir ini mau ikut dalam barisannya kaum muslimin, ya dengan syarat apa? Minta imbalan, nanti kalau menang saya dapat bagian dari rampasan perang. Ya, itu para sahabat senang. Karena apa? Orang kafir ini yang mau ikut barisan kaum muslimin, ini terkenal apa? Jagoan, nek padu menangan. Ya, ahli apa silat, apa taekwondo, ya pokoknya dia jagoan. Tapi kata Nabi apa? Ya, kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, ya kamu ini muslim apa enggak? Katanya enggak. Ya, maka kata Nabi apa? Inna la nasta'in ya bil musyrikin. Ya, saya enggak minta pertolongan, enggak minta bantuan kepada orang-orang musyrik. Ya, dalam kasus ini perang Badar ini. Karena hukum minta bantuan kepada non muslim ya ketika perang itu sejatinya boleh. Ya. Nabi sendiri nanti ketika perang Hunain itu pinjam baju perangnya orang kafir, ya kalau nggak salah Umayyah namanya, ya, atau siapa saya lupa. Tapi masalah perang Badar ini ya karena ya penentuan ya untuk kasus ini jangan dulu, ya jangan dulu. Pasukan kita hanya khusus orang-orang yang beriman. Karena apa? Saking dahsyatnya itu, bayangkan ya jumlah 300 ngelawan 1000 lebih, ya 3 kali lipat. Maka dalam kondisi seperti ini
ya kata Nabi enggak, jangan dulu. Ya, yang ikut yang punya 5 kriteria ini tadi. Ya, apa? Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum, ya idza tuliyat alaihim ayatu zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Ini sifat ini ya kalau dimiliki seorang mukmin, ya cobaan apapun, ya ujian apapun dalam hidup, ya insya Allah kuat. 6. Baik, selanjutnya ayat kelima dibaca. Baca Mas, sampingnya itu baca. Ya baca ayat kelima. Ya ayat kelima, sampingnya ini. Nah, baca ayat kelima. Sudah bisa baca? Baik, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq, ya. Maka dalam masalah rampasan perang ini kita harus nurut. Sebagaimana kita nurut ketika diperintahkan oleh Allah, ya ketika perang Badar ini disuruh ngadepi orang-orang kafir Quraisy, ya. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Meskipun ya sebagian orang yang beriman itu tidak setuju. Karena apa? Karena awal mulanya perang Badar ini tujuannya tidak perang, tidak ketemu musuh. Jadi ceritanya kan, ya Nabi dapat informasi bahwasanya ya kafilah dagangnya orang Quraisy itu dari mana? Dari Syam mau pulang ke Mekah. Jadi kalau lihat peta itu Mekah paling bawah, tengah-tengahnya Madinah, kemudian paling atasnya Syam. Ya, sekarang Palestina, Syria dan sekitarnya. Itu ketika pulang dari Syam, ya habis jualan dagang, itu dapat untung banyak. Ya, disebutkan jumlah ontanya saja, ya kalau sekarang kontainernya saja itu 1000. Ya, jadi 1000 onta. Bawa hasil dagangannya orang kafir Quraisy. Kemudian emasnya, ya disebutkan itu sekitar 12.000 gram atau 24.000 gram, saya lupa. Ya, pokoknya lebih dari 10.000 gram emas. Ya, kalau dikilokan berarti berapa? Ya sekitar 12 kilo emas. Ya, pernah lihat emas 12 kilo? Ya, nah itu banyak sekali. Itu keuntungannya. Maka Nabi pertama-tama itu nggak niat perang. Ya cuma blokir ekonominya, ya dagangannya orang kafir Quraisy. Maka para sahabat yang diutus juga nggak banyak, ya cuma 300 karena memang tujuan pertamanya ndak perang, ya. Dan kafilah dagangnya itu cuma 40 orang yang awal, ya meskipun ontanya sampai 1000, tapi yang giring ya antara 40-50 nanti diketuai oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan komandannya. Ya, dan Abu Sufyan ini ya sebelum masuk Islam, ya bahkan nanti juga setelah Islam, orang yang sangat cerdik, ya cerdas, ahli strategi, ahli kepemimpinan. Makanya nanti anaknya diantara khalifah raja setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Muawiyah. Ya, karena memang punya bakat kepemimpinan. Abu Sufyan itu selalu waspada. Ya. Kira-kira nek dalan iki aman tak gak? Nek lewat kene aman tak gak? Begitu pula ketika giring, ya kemudian dapat info, yaitu orang-orang muslimin itu mau nyerang. Akhirnya langsung nyewa ya penunggang kuda paling cepat, namanya Damdam bin Amr, itu suruh ke Mekah, ya dengan kecepatan penuh. Ya kalau sekarang ini, ya saya pernah naik taksi, sopirnya itu Canom, ya pemuda Arab, itu jalan paling lambat 120 km. Medina Mekah 400 kilo itu hanya 3 jam. Ya dia nyantai, sopirnya ini yang jalan 120, kadang 130, kadang 140, ya tangan satu, ya tangan kirinya, ya tangan satunya megang HP,
yang ngobrol sama temennya, islaunak, kayak haluk, ya. Ya, kemudian jalan segitu cepatnya nyantai, sikile nangkring karena metik, ya. Jadi cuma kaki satu, tangan satu, ya, penumpangnya dzikir kabeh, ya Allah muga selamat. Itu tiga jam. Ini juga seperti itu. Abu Sofyan ngiring dom-dom ini dengan kecepatan penuh untuk ke Mekah, ya 400 kilo. Akhirnya apa? Datang, ya, kemudian bikin tanda, ya, jadi apa namanya, kendaraannya ini dilukai menunjukkan ada bahaya. Kemudian dia teriak, Al-Latimah, Al-Latimah. Ini onta kita ini disergap oleh kaum muslimin. Itu belum terjadi, ya. Nabi itu keluar tanggal berapa? 12 Ramadan, hari Sabtu. Sedangkan perang Badar ini hari apa? Hari Jumat 17 Ramadan, ya. Itu belum terjadi. Baru dapat info langsung apa? Datang, ya, 1000 orang tadi datang semua. Ya, maka sahabat ini ada yang kaget. Gimana ini? Kita niatnya cuma, ya, nyergap kafilah dagang. Ternyata kok terjadi perang. Ya, maka di sini disebutkan sama Allah, wa inna fariqum minal mu'minina lakarihun. Jadi awal-awal itu sempat goncang. Ada beberapa kaum muslimin yang goncang, ya, sahabat yang goncang, ya. Nah, ini bukan berarti, ya, Nabi Muhammad nyuruh begal, enggak, ya. Ini banyak apa namanya, fitnah-fitnah dihembuskan oleh orientalis, ya. Oke, Muhammad ngongkon ngerampok, bukan. Karena apa? Karena status orang Islam dan orang musyrik waktu itu memang status perang, ya. Jadi dalam perang tidak hanya merampas, ya, nipu boleh, ya, al-harbu khida'. Itu kalau memang status antara A dan B ini ada peperangan, ya. Kalau bahasa militernya spionase, ya. Itu dalam perang boleh. Dan itu yang terjadi antara kaum muslimin dan orang kafir Mekah, ya, sedang kondisi perang. Dan yang mulai bukan orang muslimin, ya. Tapi siapa yang mulai? Orang kafir, ya. Mereka ngusir orang Islam, sebelumnya disiksa, ya. Kemudian diusir dari rumahnya, sehingga apa? Gak duwe bondo, ya, rumah yang sudah dibangun bertahun-tahun, ya. Kalau sekarang mungkin nyicil KPR, ya, wis 10 tahun dikon metu, ya, gimana perasaannya, ya, padahal rumahnya paling juga rumah RSSS, tipe RSSSSS, ya, rumah sangat sederhana sekali, sampai sebujung saja susah, WC berapa ini. Tapi apa? Disuruh keluar, sehingga apa? Kosongan, ya. Status muhajirin itu di Madinah itu kosongan, ya, from hero to zero istilah sekarang, ya. Jadi tidak bawa apa-apa. Makanya kaum Ansor ini dinamakan Ansor, nolongi, ya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ditawari, nek pengen duit ini separuh ambil, pengen bojo, ya, ini saya juga punya banyak, separuh ambil, nah, sampai seperti itu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, enggak, ya, cukup dullani ala suqil Madinah, tunjukkan saja saya pasar Madinah di mana, saya akan kerja, saya akan usaha. Akhirnya apa? Ya, dari from hero to zero, balik lagi from zero to hero lagi, ya. Itu kondisi kaum muslimin waktu itu. Maka kata Nabi apa? Di stop saja, ya, ini kafilah dagangnya, siapa tahu dapat rampasan perang, ya, kaum muhajirin ini bisa balik modal. Jadi hartanya yang ditinggal, sawahnya, tokonya, perniagaannya, ya, pekerjaannya yang di Mekah itu ditinggal, ya, ini bisa ditebus dengan kafilah dagang ini. Jadi apa? Yang mulai duluan bukan kaum muslimin, ya. Kemudian apa namanya, statusnya sedang perang, sehingga tidak bisa dinamakan kaum muslimin merampok, enggak, ya. Ini statusnya sedang perang, ya. Dan tatkala terjadi perang, ya, tadi awal mulanya cuma apa namanya, nyegat kafilah dagang, kok ternyata terjadi peperangan. Nah, itu para sahabat akhirnya apa? Ada yang goyah. Ini gimana ini? Ya, kita
ini cuma seadanya, nggak semuanya keluar. Ya, karena kata Nabi apa? Yang ikut perang Badar nanti, yang sudah siap ontanya. Pokoknya sing duwe onto tapi ado, ya harus mengambil di kandang dulu jauh, itu nggak usah ikut. Pokoknya yang kendaraannya ada di rumah, yang sudah siap perlengkapan perangnya ada di rumah, ayo berangkat. Ya, kalau masih nunggu tak tuku dhisik, ya pedangnya, tuku senjatanya dulu, jangan. Pokoknya yang sudah siap langsung berangkat. Ya, jadi apa? Banyak yang tidak siap. Ya, bahkan Nabi sendiri itu ontanya gantian. Ya, ontanya gantian. Jadi banyak sahabat yang ontanya gantian. Termasuk Nabi itu nanti gantian dengan Abu Bakar dengan Abu Lubabah. Ya, sehingga pernah ketika gilirannya Abu Bakar dan Abu Lubabah ini, mereka ini karena sahabat yang sangat setia, itu ngomong sama Nabi, Nabi jatah saya naik onta ini buat jenengan mawon. Pokoknya jenengan jalan dari Madinah sampai Badr. Ya, Badr itu kalau dari Madinah itu kalau naik mobil setengah jam. Karena Badr itu pinggiran kota Madinah, ya, dekat dengan pantai. Jadi Madinah itu sekarang jadi provinsi besar, ya, termasuk Badr sekarang masuk Madinah. Dulu enggak, dulu sendiri. Ya, jadi kalau lihat peta itu nanti pinggir pantai itu namanya Yambu. Yambu itu nanti sampingnya ada Badr. Ya, Badr setengah jam perjalanan itu baru nyampe Madinah. Ya, itu ketika gantian ontanya, Nabi ditawari, Nabi jatah saya buat jenengan mawon. Nabi ngomong enggak. Ya, ma anta bi aqwam ini. Kata Nabi, ya, kalian berdua itu enggak lebih kuat dari saya. Nek awakmu melaku terus mesti kesel. Ya, saya juga kalau nanti jalan terus juga capek. Ya, makanya kita gantian biar ketika ngadepi musuh siap. Kemudian apa? Kemudian saya juga ya ma'akna mingkuma al-ajar, juga butuh ganjaran pahala. Ya, tidak hanya kalian yang butuh pahala, saya juga butuh pahala. Ini pemimpin sejati ini, ya, bukan pemimpin yang manfaatnya anak buah. Ya wis, kalian anak buah, aku saja yang naik onta. Enggak, Nabi enggak. Ya, karena kita sepakatnya gantian, ya wis gantian. Ya, maka kepemimpinan Nabi ini sendiri itu diakui oleh orang-orang non-Muslim. Ya, ada kalau nggak salah itu Johart apa siapa itu, ya, punya buku ya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad. Padahal dia ini yang menulis ini bukan Muslim. Ya, baru setelahnya nanti ada yang nemu lampu, ada Yesus Kristus dan lain sebagainya. Tapi yang pertama ya dia sebutkan yang paling punya pengaruh besar, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang diakui ya akhlaknya, keteladanannya, kepimpinannya itu diakui. Ya, akhirnya Nabi Muhammad bermusyawarah. Ya, ini bagaimana? Ya, ternyata pasukan orang-orang kafir memanggil pasukan. Akhirnya para sahabat senior dari kalangan muhajirin atau ansor beri masukan. Ini kepemimpinan yang baik juga bermusyawarah. Ya, tidak otoriter. Meskipun seorang nabi, ya, nabi bisa saja ya, aku doa B kudu B, tapi nabi tidak. Tetap bermusyawarah. Ya, nanti juga seperti itu, ngurus apapun harus bermusyawarah. Ya. Termasuk dalam berkeluarga ngoten. Ya, ujuk-ujuk tuku sepeda motor misalkan. Gak kaju bojone. Ya, bojone mureng-mureng wae jadi utang akeh. Kok tambah maneh cicilan. Nah, ini kan bisa bikin ribut karena apa? Ndak ada musyawarah. Maka harus musyawarah. Ya. Berkeluarga, bangun pesantren, ya. Perlu musyawarah. Belajar juga gitu, harus bisa bermusyawarah. Ya, tanya ustaznya, "Tat, aku kok gak apal-apal?" Ya, itu musyawarah. Kenapa? Saya kok gak berhasil, ya. Karena apa?
Ya, karena ustadz ini yang pengalaman, ya sudah merasakan fase-fase kalian, ya, mereka yang tahu, paham. Ya, saya sendiri ketika dulu belajar banyak musyawarah, ya sama ustadz-ustadz. Ya, saya dulu ada namanya Ustadz Fahru Rozi. Ya, Ustadz Fahru Rozi ini orang Sidoarjo, itu 20 tahun nggak megang Quran. Bukan karena nggak baca Quran, bukan. 20 tahun nggak pegang Quran karena saking lanyahnya ngafal Quran. Jadi di luar kepala, maksudnya hafalnya itu di luar kepala. Seorang usah nyekel Quran itu selama 20 tahun. Itu zaman saya SMA. Sekarang sudah lebih dari itu. Ya, sekarang sudah lama lagi. Nah itu saya awal-awal ngapal itu ya musyawarah, ya tanya, konsultasi. Ya, tat ini saya kira-kira lanjut mondok apa enggak? Saya kalau ngafal Quran ya engko sudah gawe apa enggak? Ya, kerjaannya apa? Bisa sugih apa ora? Oh bisa duit apa ora? Ya, jawabnya Ustaz Fahru Razi itu gampang. Ya. Ya, yang punya firman ini yaitu Allah Subhanahu wa taala sugih. Cuma 2 kata, Allah sugih. Nah, itu sudah membuat saya tenang. Jadi jangan khawatir ya, kita ngafal Quran, yang punya Quran ini ya Allah kaya ya. Nah, itu pegangan saya sampai saya ini. Jadi nggak ada orang ngafal Quran keleson ya, takut miskin enggak ya. Nah, itu kita bermusyawarah ya, konsultasi ya. Kenapa ya kok ada masalah dengan keluarga atau dengan teman, gak apa-apa musyawarah kalau ustadznya ya. Saya pernah itu di Surabaya ketika ngafal itu musyawarah, dia tanya kepada ustadz ya, Ustadz Nurul Madinah, Tat aku kok gak lancar-lancar, karena Ustadz Nurul Madinah ini sama ya lancar Qurannya, kalau sholat itu sambil murojaah, kalau sholat sunnah itu lama ya, dan beliau nyimak itu nggak 1 orang, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, saking lancarnya beliau ya. Itu saya tanya, saya kok gak lancar-lancar piye kita? Jawabnya apa beliau? Balas tanya, awakmu nek lancar apa lapo? Ya kamu kalau lancar mau ngapain? Ya mau ninggalkan Quran gitu aja ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya lancar itu urusan belakang, tugas kita ngaji ya, ngaji, syukur-syukur alhamdulillah nanti lancar ya, tugas kita cuma ngaji yang ngafalno dekat dengan Al-Quran, ngerawat Al-Quran ini bagaimana. Nanti masalah lancar nggak lancar ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya musyawarah ya. Nabi juga seperti itu. Dalam perang Badar ini nggak hanya 1 kali, nanti ketika milih lokasi beliau juga bermusyawarah ya, mana yang strategi yang bagus, lokasi yang bagus ya untuk perang ya, karena penting ya. Sekarang ada istilah apa? Lokasi menentukan prestasi. Oleh para wong pinter ya nilai ini dhuwur ya, karena apa? Ya nyontek ya, makanya ada istilah lokasi menentukan prestasi. Nanti juga seperti itu, Nabi lokasi bermusyawarah masalah lokasi ya. Dan ini juga seperti itu, awal-awal ya beliau bermusyawarah ya, bagaimana ini ya, lanjut apa stop. Akhirnya apa, para sahabat senior Abu Bakar, Umar, kemudian ada sahabat Mikdad ini punya perkataan yang menenangkan kaum muslimin dan juga Nabi. Jadi beliau mengatakan, Nabi kita nggak akan ngomong sebagaimana Bani Israel. Bani Israel ketika disuruh perang, ya awal noto jaluk perang, ketika beneran perang itu ngomong kepada Nabi Musa apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya, wis berangkatno jenengan dengan Allah saja. Rasa jenengan Nabi. Nabi kan doanya manjur wis dewenan karo Allah, perang awak dhewe hauna qaidun, ya lungguh-lungguh ya di belakang. Itu sifatnya, karakternya Bani Israel. Maka kata Mikdad, kita nggak akan seperti Bani Israel, tapi kita akan ya nuqatil an yaminika wa an yasarika wa an amamika wa an khalfika ya, kita akan membersamai jenengan entah dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang
ya. Akhirnya apa? Kaum muslimin yang sempat ragu jadi mantap. Kemudian sahabat dari kalangan Ansor juga seperti itu. Ya, ada namanya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Ya, ini beliau meskipun sahabat Ansor, bukan orang Mekah, tapi sangat loyalitas terhadap Nabi. Itu ketika diajak musyawarah, kita lanjut apa enggak? Ya, kata sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini, ya monggo, ya kita akan ikut. Bahkan nanti kalau ya idza kunna nakhudul bahr, kalau sampai kita harus nyebrang lautan, ya, kita ikut, ya derek jenengan. Itu loyalitasnya para sahabat sampai seperti itu. Ya, maka kalau pengen cinta Nabi, ya ikuti para sahabat. Mereka nggak diragukan lagi. Ya, loyalitasnya, kecintaannya terhadap Nabi. Ya. Nah, maka setelah bermusyawarah dan kaum muslimin yang awal-awal tadi agak ragu jadi mantap. Dan ternyata apa? Banyak hikmahnya. Kadang sesuatu yang tidak kita duga, kadang sesuatu yang kadang tidak kita sukai, ternyata apa? Banyak kebaikan. Contohnya nih, ya dalam perang Badar ini, niat awalnya cuma stop ini tadi kafilah dagang. Ternyata kenyataan di lapangan berbeda. Itu banyak yang kaget. Ini normal, ya sangat manusiawi. Tapi ternyata apa? Ya setelah perang Badar ini Allah menunjukkan kuasanya. Ya, kaum muslimin terkenal. Oh, sekarang kaum muslimin sudah punya kekuatan. Ya, sehingga namanya menyebar di seluruh Arab dan diakui. Ya, kekuatan kaum muslimin. Nah, ini dari sesuatu yang tidak disukai menjadi sesuatu yang disukai. Maka di ayat yang lain ya ada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, ya diwajibkan perang waktu itu kalian tidak suka. Ya, namanya perang. Ya meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, ya. Dan memang namanya perang ini tidak main-main. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada namanya perang itu enak. Sekarang kan banyak ya semangat, ayo perang. Ya, saya sudah biasa perang. Di mana? Nah, itu di HP, FF, ya, main game. Ya, kayaknya kalau perang sungguhan juga seru. Ya, ternyata apa? Realitanya tidak seperti itu. Ya, ada kemarin viral itu, ya ada marinir itu gabung Rusia, gabung pasukan Rusia. Ya, jadi keluar dari marinir, ya kemudian ikut gabung perang Rusia Ukraina, ikut pasukan Rusia. Ya awal-awal masih update status TikTok. Ya sekarang apa-apa kan TikTok. Nah, jadi di TikToknya itu kelihatan apa gagah, ya kemudian apa enak perang. Ternyata apa? Ya setelah menghadapi musuh yang melawan drone saja tidak bisa. Ya drone kan nggak ada musuhnya, nggak ada orangnya. Ya tiba-tiba dihujani peluru, dihujani bom, akhirnya apa? Minta pulang. Jadi perang itu tidak seindah yang kita bayangkan. Oke, seru ya, apa nembak-nembak, enggak ya. Banyak yang dikorbankan. Ya, saya sendiri pernah ngalami berada di negara yang terlibat perang, meskipun tidak langsung. Ya, pernah ya, Saudi itu membantu Yaman memerangi ya pemberontak Houthi. Itu cuma bantu, tidak terlibat langsung, dan yang dilawan itu bukan negara. Jadi milisi, jadi kelompok orang yang punya senjata. Itu efeknya itu apa? Satu negara kena. Ya. Harga jadi naik. Ya, listrik yang sebelumnya 100 real per bulan, ya 100 real itu sekitar 400.000 jadi 300, ya 400 kali 300 1.200.000, ya itu kenaikan harga. Karena apa? Tadi itu untuk beli amunisi perang, kemudian beli jajan itu sekarang ada pajaknya. Karena tadi itu untuk ngongkosi peluru perang, ya belum yang terjun langsung di lapangan, ya nanti berapa korbannya. Maka jangan ngarep-ngarep perang. Ya, kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Ojo ngarep-ngarep ketemu musuh.
Fa idza laqitumuhu fasbutu. Tapi kalau memang ya harus ketemu, maka kita nggak boleh kabur. Harus kuat, ya harus bertahan. Maka ya disiapkan, tapi jangan berharap untuk bertemu musuh. Tapi harus disiapkan, ya, kita jaga badan kita, ya, makanannya dijaga, karena kita nggak tahu ya tahun depan gimana, tahun setelahnya apa. Dan syariat jihad ini terus. Karena apa? Dalam rangka melindungi syariat, karena kita nggak tahu kondisi negara. Alhamdulillah sekarang aman, semoga aman terus. Kita nggak tahu berapa tahun lagi akan seperti apa, maka harus dijaga. Ya, jangan sampai ketika tua kita nggak bisa apa-apa, ya, malah jadi beban negara. Nabi itu perang umur berapa? Dan Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Ya, kemudian dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti berapa tahun itu? 40 tambah 13, 53. 53 sampai Madinah. Di Madinah 2 tahun terjadi perang Badar. Berarti berapa umur Nabi waktu itu? 55 tahun perang. Masih fit, kuat bawa senjata, kemudian kuat merangi musuh. Ya, kira-kira ya kita umur segitu masih kuat apa enggak? Ya, Ustaz Altot masih kuat futsal. Ya, saya ini futsal dan nyerah. Ya, ambekan usra kuat. Ya, main 5 menit wis ngeluh. Ya, ini karena apa tadi itu enggak jaga makanan, enggak jaga badan, jarang olahraga, kemudian makanannya ngawur. Nah, Nabi enggak, Nabi staminanya bagus, ya, beliau jaga makanannya, kemudian badannya. Umur 55 tahun masih kuat perang. Ini kita juga seperti itu, harus siap latihan, kemudian menjaga kondisi fisik, karena nggak tahu ya apa yang terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kita doakan saja aman terus, ya, sampai hari kiamat. Karena nikmat aman ini ya tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, kata Nabi apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Ya, siapa saja bangun tidur aman, ya, nggak mikir ada perang, nggak mikir nanti ada kerusuhan, ya, kita bangun tidur aman, itu nikmat. Kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, nggak kurang apa-apa, ya. Kemudian indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan 1 hari saja, ya, fakaan nama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Karena apa? Ya, nikmat dunia itu nggak keluar dari 3 ini: rasa aman, rasa sehat, kemudian makan, meskipun cuma 1 hari. Ya, meskipun orang punya banyak uang tapi gak aman. Ya, stres mikir ya nanti ditagih debt collector, kemudian datang polisi dan lain sebagainya, dia nggak aman. Ya, jadi nikmatnya nggak terasa. Kemudian rasa sehat tadi, ya, orang punya banyak uang tapi sakit, ya, nggak bisa makan makan nasi, nggak bisa makan nggak bisa, itu juga kurang nikmatnya. Maka inti kenikmatan tadi itu, ya, rasa aman, rasa sehat, kemudian punya makanan meskipun 1 hari saja. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan mawon kita selalu berada dalam keadaan aman, keadaan sehat, ya, kemudian diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.